Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Mukmin dalam kajian pendidikan anak berbasis fitrah. Pada part sebelumnya saya berbicara tentang kiat mendidik anak. Yang pertama adalah tahap memilih pasangan. Dan pada tahap kedua setelah melakukan pernikahan, maka yang harus diperhatikan adalah menjaga etika hubungan seksual. Ya, karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan mawaddah, warahmah, keharmonisan, kasih sayang, dan juga mendapatkan keturunan. Di antaranya adalah dengan kita melaksanakan hubungan seksual. Sehingga hubungan seksual ini sangat penting dalam Islam. Dan untuk mendapatkan anak yang berkualitas, maka hubungan seksual juga harus berkualitas. Bagaimana caranya? Ya, kita harus menjaga etika-etika yang ada dalam berhubungan seksual. Apa saja itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, kita hendaknya menjaga kebersihan tubuh kita. Dengan mandi, dengan berwudu, menyikat gigi, kemudian juga memakai parfum, sehingga tubuh kita menjadi lebih bersih dan lebih wangi, dan siap untuk melaksanakan hubungan seksual yang berkualitas. Yang kedua adalah kita meletakkan tangan kita ke kening istri kita dengan mengucapkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa min khairi ma jabaltaha alaiha wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaiha. Ya Allah, aku minta kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan apa-apa yang kau ciptakan atasnya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan apa-apa yang kau ciptakan atasnya. Ya, dengan membaca doa ini, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat dilakukan bersama-sama suami dan istri. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perkawinannya menjadi perkawinan yang penuh dengan kasih sayang, mawaddah warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Nah, setelah itu baru bersiap-siap melakukan hubungan seksual. Kemudian etika selanjutnya adalah membaca doa. Jangan lupa kita sebelum berhubungan seksual hendaknya membaca doa. Ada doa yang sangat ringkas sekali yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan amma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau berikan rizki kepada kami, yaitu dari anak-anak kita. Kenapa kita harus berdoa? Ya, karena kita minta kepada Allah agar syaitan tidak ikut campur dalam ketika kita berhubungan seksual. Karena syaitan bisa saja ikut campur dalam berhubungan seksual kalau kita tidak membaca doanya. Sehingga kita berharap anak yang kita hasilkan dari hubungan seksual ini betul-betul tidak ada ikut campur syaitan. Kalau syaitan ada andil dalam proses kelahiran anak ini, maka bisa dipastikan anak ini akan menjadi anak yang nakal, anak yang bandel. Karena di dalamnya ada andil syaitan. Karena itu kita sangat dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu. Jangan terburu nafsu. Doa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah kita melaksanakan hubungan seksual dengan cinta, dengan kasih sayang, dan juga dengan penuh kelembutan. Kita tidak terburu-buru untuk melaksanakannya, tapi perlu ada pendahuluan, perlu ada kata-kata yang manis, kata-kata rayuan, perlu ada cumbuan, mungkin dengan mencium terlebih dahulu, atau melakukan hal-hal yang dapat merangsang istri kita, sehingga istri kita siap untuk dilakukan hubungan seksual. Jangan sampai kita memaksakan kehendak. Istri kita belum siap, kita kepengen melaksanakan hubungan seksual. Jadi, upayakan istri kita siap secara psikologis, secara fisik juga, untuk melaksanakan hubungan seksual.
Karena itu perlu dilakukan pembukaan, muqaddimah, cumbuan, rayuan, mungkin dengan meraba dan memegang titik-titik yang menjadi perangsang, yang dapat merangsang istri kita. Sehingga istri kita siap untuk melaksanakan hubungan seksual. Ini juga dianjurkan dalam Islam. Kita tidak boleh langsung melaksanakan hubungan seksual. Berikutnya adalah kita harus memilih posisi yang baik dan benar. Memang seorang istri adalah seperti tanaman, seperti ladang yang kita bisa memakainya, bisa bercocok tanam dengan istri tersebut lewat apa saja, dengan cara seperti apa saja, diperbolehkan. Tapi ada yang tidak boleh dilakukan, seperti melalui dubur, melalui anal. Ini tidak boleh, anal seks tidak boleh, dilarang dalam Islam. Karena itu kita harus memperhatikan jangan sampai terjadi anal seks, yaitu melakukan hubungan seksual melalui dubur. Ini yang harus kita jaga. Berikutnya adalah tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam melakukan hubungan seksual. Di antaranya adalah kita dilarang melakukan hubungan seksual dengan cara telanjang bulat, tanpa ada kain yang menutupi kita. Jadi kita dianjurkan melakukan hubungan seksual dengan adanya selimut atau lainnya yang menutupi tubuh kita. Yang kedua adalah melakukan hubungan seksual dengan menghadap kiblat. Ini jangan sampai kita melakukannya dengan menghadap kiblat. Hindari arah kiblat. Dan yang ketiga, kita melakukan hubungan seksual di depan umum, di tempat yang terbuka, di hadapan umum, dapat dilihat oleh orang. Berikutnya, kita melakukan hubungan seksual di depan anak kita. Ini tidak boleh kita melakukan hubungan seksual di hadapan anak kita atau di dalam kamar yang di situ ada anak kita. Nah, kalau itu terjadi, maka bisa jadi anak kita juga akan terpengaruh hal-hal yang negatif. Dia akan menjadi anak yang bandel, anak yang pemberontak, karena dia pernah melihat ayahnya atau ibunya berhubungan seksual dan dia dapat melihatnya. Jadi hindari ada anak dalam kamar ketika kita melaksanakan hubungan seksual. Dan yang paling penting lagi yang sangat dilarang adalah kita melakukan hubungan seksual ketika istri sedang dalam haid atau dalam keadaan datang bulan. Ini jangan sampai terjadi. Karena kalau kita melaksanakan pada saat itu, bisa jadi anak-anak kita akan lahir dalam keadaan yang tidak sempurna, cacat, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi hindari hal-hal seperti ini, karena ini sangat berpengaruh kepada anak kita yang dihasilkan dari proses hubungan seksual ini. Yang kesembilan adalah melakukan hubungan seksual pada waktu-waktu yang dianjurkan. Seperti umpamanya malam Jumat, kemudian juga untuk hari Jumat di sore hari, malam Kamis, Kamis siang, Jumat siang, malam Selasa, itu juga dianjurkan. Dan ada beberapa waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan hubungan seksual atau tidak baik untuk melaksanakan hubungan seksual, seperti umpamanya antara maghrib dan isya, itu tidak baik untuk melaksanakan hubungan seksual. Jadi sekaligus di malam hari atau juga di siang hari. Dan yang ke-10, yang terakhir adalah kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan hubungan seksual ini. Karena ini semuanya merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Insya Allah, jika kita melaksanakan hubungan seksual dengan etika seperti tadi, anak yang dihasilkan dari proses hubungan seksual ini, jika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang anak, maka anak itu akan menjadi anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan terkait untuk tahapan kedua, yaitu menjaga etika berhubungan seksual. Insya Allah kita akan lanjutkan pada tahapan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.